Udah ya. Baik, karena sekarang sudah masuk jam 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung di acara webinar ini. Terus terima kasih juga untuk pada pemateri yang bersedia memberikan materinya pada sore hari ini juga. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di acara ini ya. Insya Allah berkah, amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini sore ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara ini. Yang pertama itu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KPI. Yang ketiga sambutan dari Sekretaris Cabang Sukabumi. Yang keempat pemaparan materi dari para pemateri. Yang kelima yaitu diskusi. Yang terakhir adalah doa. Yang pertama pembukaan untuk mempersingkat waktu. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KPI. Untuk para audiens, tolong jangan di-unmute ya. Ya. Kamu mau nyanyi? Bangsa dan Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Tanahku yang
Selanjutnya yaitu sambutan. Ya, ini sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Rey selaku Sekretaris Cabang Kabupaten Sukabumi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Kak Raisa? Kedengar, Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Salam sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini dan seterusnya. Terima kasih semuanya kepada yang saya banggakan, remaja-remaja keren. Di sini juga sudah membersamai kita dua pemateri yang sangat luar biasa. Ada Narendra dari sebagai ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi. Kalau di Sukabumi mungkin namanya itu Porbumi ya, Forum Barudak Sukabumi. Terima kasih Naren, nanti akan menyampaikan materi. Lalu juga ada Ripka dari Balai Perempuan Pelabuhan Ratu. Ripka juga sebagai duta dari HIV/AIDS ya Kabupaten Sukabumi tahun 2020, luar biasa sekali. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan Koalisi Perempuan Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi dan teman-teman peserta webinar pada hari ini, yang mana kami mengusung tema untuk meningkatkan peran remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Nah, mungkin sedikit ya, kenapa sih kami mengadakan webinar ini? Yang pertama adalah karena tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwasanya angka perkawinan anak di Indonesia itu sangat tinggi sekali gitu kan, yang mana Indonesia itu tercatat sebagai nomor 7 gitu kan, yang mana angka perkawinan anaknya itu tertinggi di dunia gitu. Di ASEAN itu peringkat kedua gitu kan, tertinggi, terbanyak terjadi perkawinan anak. Nah, begitupun di Sukabumi sangat banyak sekali gitu kan terjadi perkawinan anak. Padahal perkawinan anak ini sebetulnya sangat bahaya sekali ya, banyak sekali dampak buruk daripada perkawinan anak. Nah, mungkin juga sebelum nanti ke pemateri, izinkan saya juga memperkenalkan layang pandang mengenai Koalisi Perempuan Indonesia. Kita Koalisi Perempuan Indonesia ada di level nasional sampai ke level desa. Kita fokusnya sebetulnya advokasi kebijakan. Nah, kita bergerak di isu-isu perempuan, lalu juga isu-isu kaum marginal lainnya dan isu-isu lainnya seperti lingkungan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahan perkawinan anak sendiri, kami mulai fokus untuk advokasi terkait hal itu dari tahun 2014. Karena kami fokusnya ke advokasi kebijakan, tahun 2014 kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan JR ke MK terkait Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana di undang-undang tersebut sebelum direvisi itu masih melegalkan yang namanya perkawinan anak. Kenapa? Karena di undang-undang tersebut batas usia minimal menikahnya untuk perempuan pada saat itu adalah 16 tahun sudah boleh menikah, sedangkan untuk laki-laki itu 19 tahun gitu kan, yang mana itu juga bertolak belakang dengan banyak sekali undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan, yang mana mengatakan bahwasanya kedudukan antara laki-laki dan perempuan seharusnya sama di muka hukum begitu kan. Tapi di undang-undang perkawinan ada perbedaan gitu kan terkait usia, dan itu sangat berbahaya sekali begitu. Lalu juga di undang-undang perlindungan anak ya, yang mana di undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwasanya seharusnya negara dan kita semua melindungi yang namanya anak kan. Kita harus tahu dulu definisi anak itu adalah yang usianya 0 sampai 18 tahun. Di undang-undang perkawinan pada saat itu anak perempuan 16 tahun itu termasuk ke dalam anak gitu kan, sudah boleh menikah. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwasanya negara pada saat itu masih melegalkan yang namanya perkawinan anak gitu kan. Nah, sedikit membahas mengenai dampak buruk daripada perkawinan anak. Kenapa sih kita harus menghentikan perkawinan anak gitu kan? Karena banyak sekali gitu kan dampak buruk yang akan terjadi ketika anak menikah di usia anak kan. Salah satunya beberapa di antaranya, bukan salah satu ya, yaitu di bidang pendidikan saja gitu kan. Sedikit ya mungkin saya mengulas gitu kan, supaya nanti juga teman-teman akan nyambung kita diskusinya gitu kan. Di bidang pendidikan, anak yang menikah di usia anak itu
rentan untuk putus sekolah gitu kan. Kebanyakan anak yang menikah di usia anak mereka pada akhirnya tidak melanjutkan proses pendidikan mereka gitu kan. Kalau misalkan SD mereka tidak akan melanjutkan ke SMP, SMA, apalagi ke bangku perguruan tinggi gitu kan. Yang mana itu berdampak juga kepada menurunnya kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ataupun di negara gitu kan. Apalagi di Indonesia kasus perkawinan anaknya tertinggi 7 gitu kan, bisa dibayangkan sekali gitu kan. Indeks pembangunan manusia di daerah juga akan menurun. Kenapa? Karena sumber daya manusianya ya menurun gitu kan, tidak baik kualitasnya. Karena apa? Anak-anaknya putus sekolah karena menikah di usia anak begitu kan. Lalu juga di bidang kesehatan gitu kan. Perkawinan anak ini juga rentan untuk meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang dikandung oleh seorang anak. Gitu. Kenapa? Karena usia anak itu masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Kenapa? Karena organ reproduksinya itu belum siap gitu kan. Perempuan di bawah 21 tahun sebetulnya itu belum siap untuk mengandung seorang anak. Dan itu juga berpotensi untuk meningkatkan kematian untuk ibu dan bayinya. Nah, lalu juga dan daripada itu masih di bidang kesehatan, perkawinan anak ini juga rentan meningkatkan angka stunting gitu kan, satu daerah maupun di negara gitu kan. Jadi tadi ke AKI AKB tadi saya juga dapat undangan dari Setda, kita ada kumpul-kumpul dengan DP3 dan lain sebagainya. Bapeda mengatakan bahwasanya di Sukabumi AKI AKB-nya tinggi. Saya secara tegas bilang bahwasanya ya pasti apa gitu kan, bahwa karena data per 2020-2021 saja dispensasi perkawinan anak itu mencapai 501 orang gitu kan mengajukan proses dispensasi perkawinan begitu kan. Apa sih dispensasi perkawinan, nanti mungkin akan dibahas juga ya oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan materinya pada hari ini gitu kan. Lalu stunting itu kan pertumbuhannya jadinya lambat gitu kan, lambat pertumbuhan. Kenapa kok bisa lambat pertumbuhan bayi gitu kan yang ada dalam kandungan si anak yang bila melakukan perkawinan anak gitu. Itu karena ya kita bayangkan saja gitu, anak masih bertumbuh dan berkembang, perlu asupan gizi yang cukup gitu kan. Ini harus berbagi gizi dengan anak yang dikandungnya gitu. Kalau misalkan dia hamil begitu ya. Jadi ya otomatis gizi yang akan didapat dari bayi yang dalam kandungannya itu tidak akan maksimal, dan juga si anak juga ya rentan mengalami pada akhirnya kembali lagi ke AKB gitu, angka kematian bayi dan ibu gitu. Lalu juga banyak sekali ya seperti berat badan, lahir rendah dan lain sebagainya di bidang kesehatan itu ya. Lalu juga di bidang sosial, ekonomi itu sangat banyak sekali dampak buruknya. Salah satunya rentan mengalami perceraian. Karena apa? Karena mentalnya itu belum belum siap untuk membangun rumah tangga begitu kan. Usia 25, 24 itu banyak sekali kami menemui kasus mereka sudah bercerai atau bahkan sudah menikah 3 atau 4 kali begitu kan. Dan itu mereka juga dianggap mandiri. Mereka biasanya dilepaskan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri begitu kan. Lalu juga itu otomatis membuat anak-anak dianggap dewasa, lalu meningkatkan pekerjaan anak gitu kan di satu daerah, yang mana upah daripada anak itu lebih rendah daripada orang dewasa gitu kan. Dan itu kalau misalkan dia bekerja, kalau misalkan dia pengangguran itu akan lebih memberikan beban yang lebih lagi untuk keluarganya gitu kan. Dan ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di daerah kita gitu kan. Lalu juga kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali. Termasuk juga anak-anak sudah pastinya akan kehilangan banyak sekali hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Nah, kenapa kami membuat ini adalah supaya teman-teman remaja ini mendapatkan informasi terkait dampak buruk daripada perkawinan anak, dan juga bisa menjadi pelopor dan pelapor untuk seterusnya bisa menjadi tutor sebaya untuk rekan-rekan sebayanya, mensosialisasikan kembali ke teman-teman sebayanya. Kenapa? Karena kami yakin bahwasanya
teman-teman remaja, teman-teman biasanya lebih suka curhat ke teman-teman sebayanya gitu daripada orang dewasa gitu kan, karena lebih nyaman dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi teman-teman ketika melihat ada kasus kekerasan ataupun ada teman yang bercerita bahwa dia mengarah ke pergaulan beresiko misalkan, atau dia misalkan mengalami kehamilan tidak diinginkan, atau dia berniat untuk melakukan pernikahan begitu kan. Harapannya adalah teman-teman setelah mengikuti webinar ini terinformasi bahwasanya oh, menikah itu apalagi di usia anak itu bukan solusi gitu kan, sehingga teman-teman bisa untuk mencegahnya. Lalu kalau misalkan teman-teman sudah merasa mentok nih, teman-teman bisa melaporkan minimalnya ke KPI atau ke Motekar di desanya teman-teman atau di daerahnya teman-teman gitu kan. Nanti akan kita bantu untuk advokasi ke jenjang lebih selanjutnya ke DP3A ataupun ke yang berwajib begitu. Nah, itu alasan kami mengajukan judicial review. Kembali lagi ke Koalisi Perempuan Indonesia, ya. Mungkin sedikit lagi, 1 menit lagi ya, Koalisi Perempuan Indonesia mengajukan judicial review. Tapi pada saat itu kami ditolak ajuannya gitu kan, dengan alasan bahwasanya itu semua adalah asumsi kami saja gitu kan, itu tidak terbukti sama sekali. Tetapi kami kembali mengajukan judicial review pada tahun 2016 gitu, yang mana kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga, lalu juga salah satunya area programnya adalah Sukabumi. Kami masuk ke 3 desa di Sukamana, Kecamatan Cisat, lalu juga Warung Kiara dan Pelabuhan Ratu gitu. Di 2 desa 1 kelurahan gitu. Apa sih kegiatannya adalah advokasi kebijakan. Tahun 2019 akhirnya kami berhasil untuk mendorong adanya surat edaran untuk pencegahan perkawinan anak, yang mana itu membuktikan bahwasanya sebetulnya ketiga desa sudah sangat sepakat untuk melakukan pencegahan perkawinan anak secara bersama-sama. Lalu juga di tingkat kabupaten kita juga sudah berhasil untuk mendorong adanya poin pencegahan perkawinan anak di beberapa Perda, yaitu Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, lalu juga Perda pola pengasuhan anak dalam keluarga dan keluarga alternatif. Dan tahun 2019 kami berhasil juga mendorong pemerintah nasional untuk merevisi undang-undang perkawinan, yang mana tahun 2019 akhirnya undang-undang tersebut direvisi kan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana batas usia minimal menikahnya menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi di bawah itu tidak boleh, kecuali sebetulnya ada aturan dispensasi ketika dalam situasi darurat teman-teman bisa mengajukan dispensasi untuk menikah. Ketika keadaan darurat ya harus dicatat teman-teman, dan itu prosesnya adalah teman-teman harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama gitu kan. Dan kami mendapati data tahun 2020-2021 itu sangat melonjak sekali gitu kan. Itu artinya memang perkawinan anak itu sudah sangat banyak sekali gitu kan. Itu yang itu yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Bagaimana kalau misalkan mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, alias menikah di bawah tangan, atau hanya menikah secara agama ataupun adat begitu kan, itu yang sangat bahaya gitu kan, karena tidak tercatat dan kita tidak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu ya tadi itu harapannya adalah teman-teman yang memang dekat dengan remaja gitu kan sebagai subjek, daripada teman-teman yang bisa menjadi korban gitu kan, supaya kita bisa bersama-sama untuk melakukan pencegahan bersama-sama. Dan juga tahun 2021 kemarin kita juga sudah berhasil untuk mendorong adanya peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan pemerintah, ya capek ya kalau bisa hanya mengandalkan pemerintah saja ya. Kita sebagai generasi muda juga harus ikut bergerak, harapannya ya teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa bersama-sama kita melakukan pencegahan perkawinan anak. Mungkin itu aja, Kak Raisa. Semoga lancar webinarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Rea atas sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Acara yang kita nanti-nantikan ya, tentang materi dari yang pertama dari Kanaren. Untuk Kanaren, dipersilahkan.
Sebentar Kak Raisa, mungkin nanti Ya. dialihkan ke Apni ya untuk Oke. memandu acara ya. Ya. Terima kasih Kak Raisa. Akan acara intinya akan dipandu oleh Kak Apni ya. Kak Apni, silahkan dipandu untuk pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Raisa sebagai pembawa acara. Suara Apni terdengar nggak? Ya, dengar. Terdengar ya? Iya. Oke, sebelum ke materi gitu, sesuai dengan tema webinar kita pada hari ini, yaitu memperkuat peran remaja dalam pencegahan perkawinan anak gitu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja. Sekitar 1,2 miliar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat gitu, baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal baru itu merupakan ciri khas remaja gitu loh. Jadi hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang mungkin bisa dibilang tidak berpikir panjang gitu. Misalnya menikah muda, contohnya kan ada resiko-resiko tersendiri ya gitu. Misalnya dari dampaknya tadi yang udah dibilang sama Teh Rai, ke pendidikan, ke kesehatan juga gitu, dan itu juga berpengaruh terhadap indeks pertumbuhan manusia gitu. Nah, pernikahan dini ini masih banyak ditemui gitu di seluruh dunia, khususnya tadi di Indonesia gitu kan. Di Indonesia juga peringkat ke-7 gitu kan. Jadi setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia itu menikah di usia kurang dari 18 tahun gitu. Jadi hal ini juga yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Rai, dapat menyebabkan angka kematian ibu dan anak, juga penularan infeksi menular seksual dan kekerasan semakin meningkat gitu bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia lebih dari 21 tahun gitu. Baik, sekarang langsung aja ke materi pertama ya, dari Ripka. Sebelum itu aku mau membacakan dulu CV dari Ripka Zahara tentang peran remaja untuk pencegahan pernikahan anak dari Balai Perempuan Pelabuhan Ratu. Nama Ripka Zahara, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukabumi 5 Mei 2003, keluarga negaraan Indonesia, status belum menikah, agama Islam yang beralamat di Kampung Gumelar, RT 1 RW 22 Pelabuhan Ratu. Nomor teleponnya, siapa tahu ada yang perlu gitu, boleh dicatat. 0812 20 95 9241. Riwayat pendidikan, TK ITS BB Gema Al-Wahid, SD-nya SDN 2 Pelabuhan Ratu, SMP 1 Pelabuhan Ratu, SMK Doa Bangsa. Lalu juga pengalaman organisasinya, anggota pengurus pelajar peduli AIDS Kabupaten Sukabumi, Duta Pelajar Peduli AIDS Kabupaten Sukabumi tahun 2020, Bendahara Umum Karang Taruna Berdikari Gumelar, pengurus divisi kerohanian Karang Taruna, pengurus divisi advokasi Forum Kajian Hukum, dan terakhir pemuda, pelajar, dan mahasiswa BPEP Pelabuhan Ratu. Baik, kepada Ripka Zahara, bisa langsung memaparkan materinya ya. Teh Apni, maaf sebelum ke materi, boleh kita foto bareng dulu nggak? Oh iya, boleh, silakan.
kita foto bareng dulu. Bisa dibuka dulu ya ininya, videonya gitu. Kita foto bersama dulu. Oke, saya bantu ya. Bentar. Oke, ini ada beberapa yang belum buka videonya. Bisa dibuka dulu ya, teman-teman. Videonya kita foto bersama dulu. Oke, ini ada 2 slide saja sih. Oke, satu lagi. Sip, udah Kak Apni. Oke, karena sesi foto udah selesai, langsung aja ya lanjut ke materi pertama. Boleh Ripka? Iya, Teh, boleh. Terima kasih, Teh. Aku punya PPT, bentar. Aku buka dulu PPT-nya. Bentar. Sebentar. Oke, mungkin bisa aku bantu ya. Boleh, Kak. Di aku agak ini nih loading. Sudah terlihat ya? Oke. Udah terlihat belum? Bentar. Udah, Kak. Udah kelihatan. Makasih, Kak Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya nama aku udah disebutin tadi sama Teh Apni ya. Teh Apni, makasih atas kesempatannya. Aku mau bawain materi mengenai peran remaja dalam pencegahan pernikahan anak.
Kalian pasti tahu kan remaja itu apa gitu. Remaja yaitu kita gitu. Remaja Iya gitu. Pokoknya mah gitu. iya. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja. Sekitar 1,2 miliar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadi aktual. Biasanya remaja itu identik dengan rasa ingin tahu, apa ya, kalau bahasa gaulnya tuh kepo maksimal gitu ya. Pengen tahu segala hal yang baru mereka lihat, baru mereka ketahui kayak gitu. Boleh dilanjut, Kak? Sekarang kita mulai masuk ke pernikahan anaknya. Ada beberapa sebab dan akibat, terus ada juga cara pencegahannya, mulai fakta dan fenomena yang bakal terjadi, terus ada dasar undang-undang atau dasar hukum yang mengatur pernikahan anak. Boleh dilanjut lagi, Kak? Apa sih pernikahan anak itu? Kalian pasti tahu pernikahan anak ya, pernikahan yang melibatkan anak-anak gitu ya. Sebuah pernikahan yang dikategorikan sebagai pernikahan dini atau early marriage, atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak, child marriage. Apabila ada salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 tahun, atau yang bisa disebut masih remaja. Itu itu definisi dari UNICEF untuk pernikahan anak. Boleh dilanjut, Kak? Kita mulai bahas dari sebab dan akibatnya. Banyak sebab dan akibat yang terjadi atau yang menjadi pacuan terjadinya pernikahan anak. Boleh dilanjut, Kak? Boleh. Sebab terjadinya pernikahan anak itu ada banyak alasannya. Pertama, angka kemiskinan yang tinggi. Terus rendahnya pendidikan untuk anak, budaya yang mengikat, dan perubahan tata nilai masyarakat. Dilanjut aja, Kak. Akibat yang akan terjadi, banyak banget resiko-resiko dari pernikahan anak itu. Pertama, terenggutnya hak anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh video pertama yang diputar oleh Karai. Apa aja sih hak anak itu? Terus resiko gangguan saat hamil, mulai dari keguguran dan gagal janin, terus resiko kematian saat melahirkan, kelahiran anak yang beresiko seperti stunting, terus tertularnya IMS atau infeksi menular seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya kesempatan untuk bekerja. Banyak remaja setelah lulus sekolah langsung menikah, itu mereka sedikit bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja baik di perusahaan swasta atau perusahaan milik negeri. Lanjut, Kak, maaf. Apa aja sih pencegahannya? Anak milenial sekarang pasti udah tahu dong gimana sih cara pencegahannya. Mulai dari edukasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif itu bisa disebut pencegahannya. Tapi upaya yang dapat dilakukan oleh kita dan pemerintah itu salah satunya memperdayakan anak dengan informasi keterampilan dan jaringan pendukung lainnya. Program ini tuh bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Biasanya ini dikasih atau diberikan langsung oleh pemerintah seperti
pelatihan kayak apa ya? Di sini teh disebutnya LPK kayak gitu. Terus yang kedua, mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas. Itu biasanya dilakukan untuk edukasi seperti KPI yang melakukan edukasi kepada setiap masyarakat dan kepada anak-anak, remaja-remaja yang ada di sekitar Kabupaten Sukabumi khususnya. Boleh dilanjut, Kak? Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Biasanya ini diberikan dari sekolah yang sekarang dikenal dengan sekolah ramah anak. Di sekolah, anak-anak harus dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Kayak apa ya, lebih di sekolah itu lebih diarahin buat kemana sih jalur mereka, bakat mereka, kayak gitu. Terus menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, itu diberikan juga oleh pemerintah seperti halnya beasiswa untuk anak yang kurang mampu atau untuk anak-anak yang memiliki disabilitas kayak gitu. Terus membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini itu dilakukan oleh pemerintah juga, yang didorong oleh organisasi-organisasi yang melindungi hak-hak wanita, hak-hak perempuan, dan hak-hak anak. Kayak membuat revisi Undang-Undang tahun 1974 pasal 1 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 pasal 2B di mana pernikahan itu harus anak-anak yang akan menikah itu harus mencukupi umur 19 tahun. Lanjut, Kak. Fakta dan fenomena. Banyak fakta atau data yang terjadi di kalangan kita. Contohnya di Indonesia pada tahun 2012, angka perempuan menikah usia 10-14 sebesar 4,2%. Sementara perempuan menikah di usia 15-19 tahun sebesar 41,8%. Survei BKKBN dalam Desianti 2015 menurut data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun. Artinya, lebih dari 1/6 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi, tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Ditambah juga bukti yang ada di Kabupaten Sukabumi, boleh Kak? Ini ada data tahun 2019 yang didapetin dari KPI juga di Kabupaten Sukabumi. Untuk perempuan itu yang menikah di usia kurang dari 16 tahun itu ada 49 jiwa, dan yang di usia 16 sampai 20 tahun itu ada 7.218 jiwa. Ini data pada tahun 2019. Untuk laki-lakinya kurang dari 16 tahun itu ada 8 jiwa, dan di 16 sampai 20 tahun itu ada 1.928 jiwa. Kelihatan banget kan teman-teman, perempuan itu lebih tinggi datanya, lebih tinggi nilainya lebih tinggi nominal jiwanya untuk pernikahan di bawah usia, di bawah umur. Boleh dilanjut, Kak?
fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi udah bisa dilihat dari sekeliling kita, dari lingkungan kita, mulai dari perceraian, terus kekerasan seksual, KDRT, dan masih banyak yang lainnya. Mulai dari perceraian itu banyak faktor dan banyak penyebabnya. Terus dari kekerasan rumah tangga juga faktornya mulai dari individu, faktor pasangan, atau faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Kenapa faktor ekonomi disandingkan terus sih dalam pernikahan anak? Karena ya yang kita tahu pernikahan anak terjadi karena ekonomi gitu. Karena kurangnya ekonomi, karena rendahnya ekonomi. Alasan terjadinya pernikahan anak itu biasanya orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan ekonomi yang lebih bagus, lebih layak, lebih tinggi daripada mereka. Padahal secara nyatanya anak yang dipaksa menikah di usia di bawah dari 19 tahun, di bawah dari 21 tahun untuk perempuan, itu mereka mentalnya masih belum terbangun, belum siap untuk menghadapi dunia perkawinan gitu, dunia pernikahan dan menjadi seorang istri. Lanjut. Kekerasan seksual mulai terjadinya, faktor terjadinya itu keterampilan sosial yang buruk, perasaan tidak berdaya, masalah seksual, dan minimnya edukasi. Kenapa minimnya edukasi? Karena dari pendidikannya yang terputus, sehingga edukasi buat mereka mengetahui tentang pernikahan anak itu kurang gitu. Terus edukasi pranikah itu mereka belum mendapatkan itu gitu. Karena terputusnya pendidikan. Boleh dilanjut. Data kekerasan itu kita dapetin juga dari KPI. Kemarin salah satu dari KPI BPW Palabuhan mendatangi Polres data ini. Alhamdulillah saya dapetin dari salah satu kepala BP-nya. Kasus KDRT di Kabupaten Sukabumi tahun 2020 itu jumlah kasusnya ada 16 dan jumlah korban anaknya ada 5. Jumlah perempuan dewasa yang menjadi korban itu ada 11. Terus untuk kekerasan seksual, jumlah kasusnya ada 77, jumlah korban anaknya ada 122, jumlah perempuan dewasanya ada 5. Dan trafficking itu kasusnya ada 28, jumlah korbannya ada 6, korban anak, jumlah perempuan dewasanya itu tidak ada. Boleh dilanjutkan? Ini yang disebut dasar hukum atau dasar undang-undang yang mengenai undang-undang perkawinan yang membahas pernikahan. Itu pertama ada UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berisi pernikahan sah apabila umur perempuan lebih dari 16 tahun dan laki-laki telah lebih dari 19 tahun. Nah, pada tahun 2016 itu sudah direvisi jadi UU 16 tahun 2016 pasal 7, maaf. Tadi pertama saya bilang pasal 2, saya salah sebut karena setelah pasal 1 ini ada pasal 2 yang berisi perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Untuk revisi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu ada di Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 pasal 7 yang berisi perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang mengatur tentang izin untuk pernikahan. Itu mulai dari anak yang berusia
anak perempuan dan anak laki-laki yang telah mencapai usia 19 tahun atau lebih. Begitu. Saya kembalikan ke Teh Afni, boleh? Oke, baik. Terima kasih Ripka yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya mohon maaf ya, ini kamera saya lagi terganggu gitu. Tadi pas on cam itu jadi gelap gitu, maaf banget. Ada ini ya sedikit apa ya namanya ralat bahwa remaja itu sebenarnya sampai usia 24 tahun gitu. Terus juga tadi Ripka sudah banyak menerangkan ya kepada kita bahwa sebab dan akibat dari angka kemiskinan yang tinggi, salah satunya itu juga apa ya dampak dari pernikahan dini gitu. Terus tadi revisi itu juga ada revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Tadi kan Ripka di situnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ya. Jadi direvisi yang benar itu tahun 2019. Juga akibat yang terjadi tadi terenggutnya hak anak, resiko gangguan saat hamil, resiko kematian saat melahirkan, kelahiran anak yang beresiko gitu. Tertular juga infeksi menular seksual ya. Terus juga di sini juga banyak ada upaya yang dapat dilakukan tadi menurut Ripka, ada memberdayakan anak dengan informasi keterampilan ya dan jaringan pendukung lainnya. Nah, itu emang apa ya? Ibaratnya langkah konkret sih untuk mencegah pernikahan dini gitu. Mereka bisa mencari kesibukan-kesibukan di lingkungan sekolahnya gitu. Terus juga mengetahui bakat dari diri sendiri gitu. Jadi daripada mereka apa ya cari kesibukan gitu kayak gitu. Terus banyak lagi kekerasan dalam rumah tangga juga punya banyak faktor penyebab. Ada yang dari individu, pasangan, ekonomi, sosial, budaya. Kekerasan seksual juga. Oke, lanjut langsung aja ya ke materi kedua tentang peran forum Sebentar anak. Teh Afni. Ya. Bentar ya, untuk daftar hadir peserta. Udah saya kirim di grup. Silakan untuk para peserta mengisi daftar hadirnya. Ya, boleh langsung sambil diisi ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Raisa. Lanjut ya, materi kedua yang tadi peran forum anak daerah dalam mengkampanyekan perkawinan anak. Nah, sebelum ke materi kedua, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri yang kedua. Nama lengkap Narenda Wijaya, tempat tanggal lahir Sukabumi 8 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warganegaraan Indonesia, status belum menikah. Alamat lengkap Kampung Cidadap, RT 3 RW 2, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Riwayat pendidikan MDTA Nurul Huda, MDTA An-Nuriyah, SDN Kebon Jeruk, SDN 3 Cidadap, SMP Muhammadiyah 6 Sukabumi, SMA 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan sekarang Narenda di IPB University. Pengalaman organisasi. Wakil Ketua OSIS SMP Muhammadiyah 6 Sukabumi, Ketua Forum Anak Kecamatan Sukaraja, Ketua OSIS SMP Muhammadiyah 6 Sukabumi, Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi, Ketua Adiwiyata SMAN 1 Sukaraja, Ketua OSIS SMAN 1 Sukaraja,
Ketua Divisi Sosial Forum OSIS, Pengurus Forum OSIS, Sekretaris Saka Bakti Husada, dan sekarang Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi. Dan Narenda juga banyak mendapatkan prestasi gitu ya. Salah satunya yang terbaru Duta Anak Daerah Kabupaten Sukabumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Narenda, bisa langsung memaparkan materinya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Selamat sore rekan-rekan semua yang terhormat, Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia, Kak Rai, kemudian dengan jajarannya, dan yang saya banggakan seluruh remaja yang hadir pada sore hari ini pada webinar Stop Perkawinan Anak. Terima kasih sebelumnya sudah diperkenalkan nama saya tentang CV saya. Oke, izin saya share screen. Apakah materi PPT saya sudah muncul di layar? Sudah, Naren. Oke, terima kasih. Baik, saya Narenda Wijaya, Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ya. Izin untuk menyampaikan materi tentang perkawinan anak ya, dari kami Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ya. Saya menuliskan judul PPT saya itu yaitu peran Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi dalam penanganan mengkampanyekan stop perkawinan anak. Sebelum saya membahas mengenai topik perkawinan anak, saya mohon izin untuk menyampaikan apa itu Forum Anak ya. Jadi Forum Anak adalah suatu wadah bagi anak di mana anggotanya merupakan perwakilan anak ya atau kelompok kegiatan anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi partisipasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Selain itu juga Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pembangunan ya. Oke, ini adalah dasar hukum dari pembentukan Forum Anak ya. Yang pertama ada amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 4 ya, yang berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ya. Kemudian dasar hukum yang kedua ada Konferensi Hak Anak ya, yang disingkat KHA ya, ada di pasal 12 ayat 1. Berbunyi negara-negara harus menjamin hak bagi anak untuk membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu. Pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak ya. Kemudian dasar hukum yang ketiga ada A World Fit for Children ya, nomor 10 ya, yang berbunyi
meningkatkan kesadaran dan pengakuan semua orang dari segala usia akan hak setiap anak untuk berpartisipasi ya penuh dan bermakna dalam semangat konferensi hak anak ya KHA. Kemudian ini adalah dasar hukum dari daerah Kabupaten Sukabumi ya yang dinaungkan dalam peraturan Bupati Sukabumi nomor 20 tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak atau KLA. Kemudian ini tujuan dari pembentukan Forum Anak ya, mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan antara lain ya. Poin pertama, mengembangkan ruang partisipasi anak ya. Yang kedua, mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak ya. Kemudian mempercepat proses pembangunan ya. Ini tujuan dari pembentukan Forum Anak. Selanjutnya membangun pengembangan potensi anak, kemudian mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, dan di poin terakhir media komunikasi organisasi anak ya. Ini merupakan tujuan dari pembentukan Forum Anak ya. Kemudian ini apa namanya yang dimaksud dengan partisipasi anak ya. Jadi tadi di PPT slide sebelumnya ya ada poin-poin yang tertulis partisipasi ya. Jadi partisipasi adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan ya yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan ya. Jadi itu adalah partisipasi ya. Lebih singkatnya partisipasi keikutsertaan ya dalam sebuah entah itu kegiatan ataupun dalam hal yang lain. Ini adalah tupoksi kami ya, tupoksi dari Forum Anak. Yang pertama, tugas pokok kami menjadi wadah partisipasi anak dalam proses pembangunan ya. Kemudian fungsi dari Forum Anak ya, ada 5 fungsi dari Forum Anak. Yang pertama, memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak. Kemudian sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya. Kemudian menyuarakan aspirasi anak. Kemudian melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan ya. Dari fungsi ini alhamdulillah selalu tersampaikan dalam acara musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan. Punten, maaf ya, ini slide-nya nggak jalan, belum di slide kayaknya. Oh, masih di slide 1? Iya masih stuck di situ. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Saya selesai. Mohon maaf ya. Apakah sudah bergeser ya? Udah, Naren, udah. Oke, ini adalah tupoksi kami ya, dan alhamdulillah di poin keempat fungsi Forum Anak, alhamdulillah selalu terlibat atau tersampaikan ya dalam kegiatan musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan daerah ya. Kemudian yang terakhir dari fungsi Forum Anak, mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya ya. Jadi ini merupakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi daripada Forum Anak. Ini adalah peran penting Forum Anak ya. Kami hanya memiliki 2 peran saja yang disingkat 2P ya, pelopor dan pelapor ya. Mungkin tadi Kak Rai sudah menyampaikan ya sebagai 2P ya. Jadi inilah merupakan peran kami ya sebagai 2P. Pelopor artinya sebagai generasi agen perubahan ya, agen perubahan untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Kemudian pelapor ya, pelapor kita Forum Anak
berperan untuk melaporkan ketika menyaksikan, melihat hal-hal yang berbau kekerasan terhadap anak. Nah, kita berperan ya penting dalam pelaporan ya ke instansi terkait. Kemudian ini anggota dari Forum Anak ya, berasal dari anak-anak ya yang mewakili persatuan, perkumpulan, organisasi, asosiasi, dan atau kelompok kegiatan anak ya. Di sini saya ambil sampel contoh OSIS, ada dari Pramuka, ada dari Remaja Masjid, ada dari Karang Taruna, ada dari Sanggar Anak, klub olahraga dan lain-lain ya yang mewakili anak di dalamnya ya. Kemudian di mana saja ya pembentukan Forum Anak ya. Jadi Forum Anak ada di level nasional ya. Kemudian ada di level provinsi. Mohon maaf. Slide lagi ya, maaf. Oh, slide-nya masih belum. Iya, nah. Tadi baru sampai mana? Nah ini, apakah ada? Udah? Oke. Ini adalah saya lanjut. Nah, ini di mana saja dapat dibentuk ya. Ada di tingkat nasional ya. Kemudian dari 34 provinsi ya sudah terbentuk Forum Anak. Kemudian ada di kabupaten kota ya se-Indonesia ya. Kemudian ada di tingkat kecamatan dan yang paling bawah ada di tingkat kelurahan dan desa. Ya, untuk jumlah-jumlahnya ini ya. Kemudian ini adalah logo dari Forum Anak Nasional ya, dengan nama FAN Forum Anak Nasional ya. Di sini jelas dalam logo Forum Anak Nasional tertulis sebagai wadah partisipasi anak ya. Kemudian ini adalah logo dari Forum Anak Jawa Barat ya, yang disingkat FATJabar ya. Dan ini adalah logo kami ya, Forum Barudak Kabupaten Sukabumi ya, dengan nama Forbumi. Ya, kami dibentuk pada tanggal 8 Juli 2013 ya. Kurang lebih usia dari Forbumi sekitar 8 tahun. Mendekati 1 dekade. Kemudian pembentukan ini melalui keputusan Bupati Sukabumi ya, nomor 240-Kep-Dinsos-2013 ya, tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ya. Dulu ketika Forbumi dibentuk pada tahun 2013, Forbumi dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, dan pada tanggal 2016 dipindah haluan naungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Ini adalah struktur dari kami. Struktur kami berdasarkan dari indikator kabupaten kota layak anak. Yang pertama di sini di klaster 1 ya, ada hak sipil dan kebebasan ya, yang meliputi akta kelahiran ya, informasi layak anak ya, kemudian partisipasi anak ya. Jadi berapa anak ini fokus dari Forbumi ya, berapa anak yang belum memiliki akta kelahiran, kemudian kartu identitas anak ya, kemudian ILA ya, informasi layak anak ya, kemudian partisipasi anak. Ini merupakan fokus dari kami ya di klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Lanjut di klaster 2 ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ya, yang meliputi ya ini yang kita bahas ya,
perkawinan anak ya. Jadi perkawinan anak dalam struktur kami masuk dalam klaster 2 ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini perkawinan anak merupakan salah satu fokus dari Forbumi ya untuk 2P. Kemudian ada lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga ya, ada Puspaga ya. Kemudian ada lembaga pengasuhan alternatif, kemudian infrastruktur ramah anak ya. Nah, ini adalah fokus di klaster 2 ya, di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian di klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan ya, meliputi ada 6 fokus utama ya. Dan yang paling prioritas yaitu fasilitas dengan pelayanan ramah anak. Apakah rumah sakit sudah ramah anak dalam pelayanannya, atau puskesmas apakah sudah ramah anak dalam pelayanan kesehatannya. Nah, ini menjadi fokus utama dari klaster 3 ya, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Lanjut di klaster 4 ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ini hanya ada 4 ya, ada 4 fokus utama. Ada PAUD ya, HI ya, PAUD HI, pendidikan anak usia dini ya, holistik integratif. Ada wajar 12 tahun, ada sekolah ramah anak ya, ada PKA ya, pusat kreativitas anak ya. Kemudian yang terakhir perlindungan khusus. Ya, ada apa? Gimana? Oke. Kemudian di klaster 5 ada perlindungan khusus ya. Di perlindungan khusus ada 4 ya, 4 poin utama. Ya, yang pertama korban kekerasan dan eksploitasi, kemudian korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH ya, anak berhadapan dengan hukum ya, terorisme dan stigma. Jadi ini merupakan struktur kami, struktur kepengurusan kami, yang dimana kami berdasarkan dari indikator ya, indikator kabupaten kota layak anak ya. Kemudian, nah ini ya, definisi dari perkawinan anak ya. Kita definisikan ya, dari di sini ada perkawinan dan anak, ada 2 kata. Jadi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ya, termasuk anak yang masih dalam kandungan ya. Jadi yang belum lahir itu termasuk dalam anak ya. Jadi usia anak adalah 0 sampai 18 tahun ya. Penjelasan ini tertuang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak ya. Nah, ini teman-teman adalah anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kita ya, 0 sampai 18 tahun. Jangan beranggapan, oh saya udah usia 18 tahun. Oh berarti saya udah 18 plus ya. Itu dalam definisi anak ya, kita masih anak ya. Saya sendiri, saya kelahiran 2003 ya, 8 Maret 2003, saya usia masih 18 tahun, dikatakan anak ya. Dan setelah 19 tahun itu sudah gak anak ya. Kemudian perkawinan anak ya, ini adalah salah satu contoh ya, potret dari perkawinan anak. Coba dilihat ya, mempelai laki-laki dengan berjas hitam ini ya, mempelai perempuan ya, dan yang ini juga ya, itu ya sangat, kalau saya pribadi ya melihat dari potret ini sangat lucu gitu ya, kok anak dinikahkan ya, kok anak nikah gitu kan, padahal belum usianya matang ya gitu. Jadi perkawinan anak adalah perkawinan anak sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan
atau salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja ya atau anak ya, dan berusia di bawah 18 tahun ya. Jelas ya. Jadi ada pernikahan atau perkawinan ya di bawah 18 tahun itu adalah perkawinan anak ya. Ini berdasarkan dari WHO ya tahun 2006. Kita tahu ya, perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun ya. Alhamdulillah kami dari Forum Anak Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih juga ya kepada Koalisi Perempuan Indonesia ya yang terus berjuang ya, dan alhamdulillah terrealisasi ya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Jadi isinya perempuan dan laki-laki dibolehkan nikah dan legal resmi diakui oleh pemerintah adalah 19 tahun ya. Ini harus kita kampanyekan ya kepada teman-teman kita. Yuk jangan menikah ya, karena usia pernikahan dibolehkan oleh pemerintah 19 tahun ya. Undang-undang ini ya atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya tentang perkawinan, di mana pada undang-undang yang belum direvisi ya usia perempuan diperbolehkan menikah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun ya. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Rai ya, bahwa itu undang-undang yang mengatur ya masih melegalkan perkawinan, dan alhamdulillah sudah direalisasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa untuk perempuan dan laki-laki usia dibolehkan menikah 19 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah perkawinan dini dan perkawinan paksa ya. Banyak orang yang bilang, oh ada perkawinan anak, ada perkawinan dini dan perkawinan paksa ya. Tadi kan saya sudah sampaikan perkawinan anak ya. Saya akan sampaikan perkawinan dini ya. Perkawinan dini terkadang digunakan untuk menggambarkan pernikahan ya, di mana salah satu atau kedua pasangan ya dengan usia 18 tahun ya atau lebih, tetapi dengan kemampuan yang dikompromikan untuk memberikan persetujuan ya. Jadi perkawinan dini ini ya perkawinan anak juga ya, cuman beda versi ya, versi tulisan ya, penyebutan. Jadi perkawinan dini ya, cuman di sini yang membedakan 18 tahun ataupun lebih ya itu. Kemudian ada perkawinan paksa ya. Perkawinan paksa adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan tidak memberikan persetujuan ya, penuh dan bebas tanpa memandang usia. Jadi kedua belah pihak dipaksa untuk dinikahkan ya, dikawinkan ya, tanpa ada rasa cinta ya dari dua mempelai ya. Ini jadi rekan-rekan dapat dipahami ya. Jadi antara perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa. Kemudian ini adalah faktor dari penyebab perkawinan anak ya. Ada yang pertama kondisi ekonomi ya. Ya jelas ya, tadi pada pemateri pertama menyampaikan kondisi ekonomi. Kenapa demikian kondisi ekonomi menjadi penyebab perkawinan anak ya? Karena anak yang dari keluarga miskin lebih rentan dinikahkan. Karena kenapa ya demikian? Karena orang tua banyak yang beranggapan ya bahwa ingin lepas tanggung jawab karena ekonomi ya, dan berpikiran ketika anaknya dinikahkan dengan pasangannya nanti bebannya akan berkurang, beban ekonomi keluarga akan berkurang. Padahal kalau dilihat dari kejadian yang terjadi ya di lingkungan kita ya, bahwa sebaliknya
Jadi nanti akan yang diharapkan oleh keluarga itu kondisi ekonomi yang mengurangi beban, sebaliknya akan menambah beban ya, karena di sini ada faktor perceraian ya, perceraian dan adanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya pasangan yang dinikahkan ini kembali lagi kepada orang tua dan akhirnya jadi beban lagi kepada orang tua. Ya, ini ya dapat dipahami ya, kondisi ekonomi. Kemudian ada kondisi lingkungan nih, teman-teman ya. Di kondisi lingkungan ini ada perkembangan teknologi informasi atau figur atau contoh ya. Di era kemajuan iptek ini sangat-sangat mempengaruhi untuk lingkungan ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh anak atau remaja untuk berhubungan ya. Akhirnya berdampak ya untuk menyebabkan perkawinan anak nih untuk di lingkungan ya. Dan ini ada figur atau contoh ya. Figur atau contoh di sini misalkan dari pedesaan ataupun perkotaan ya. Ada salah satu tetangga misalkan yang dulunya kawin anak. Nah, ini mencontoh, anak itu mencontoh ke tetangga karena tetangga saya kawin anak dan toh tak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ini yang menjadi masalah ya, yang menjadi penyebab perkawinan anak ya di faktor lingkungan ya. Kemudian faktor pendidikan ya. Ini faktor pendidikan juga menyebabkan ya perkawinan anak ya, di mana keluarga yang berpendidikan lebih rentan ya menikahkan anak karena entah itu dari pola asuh orang tua ya, karena tidak berpendidikan tinggi ya, akhirnya dinikahkan gitu kan. Kemudian faktor selanjutnya ada perjodohan ya. Ini perjodohan masih banyak ya terjadi di wilayah kita ya, di Kabupaten Sukabumi. Banyak sekali anak terutama anak perempuan yang dijodohkan ya, dipaksa untuk menikah ya. Pernikahan biasanya ditentukan pihak di luar anak ya, seringkali diatur orang tua. Jelas, benar ya. Itu banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan ya. Kemudian ini faktor selanjutnya ada nilai sosial budaya ya, masih terdapat nilai-nilai sosial ya di masyarakat yang mendukung perkawinan anak ya. Saya ambil contoh bahwa banyak sekali orang tua ya yang masih beranggapan kuno, terutama kepada anak perempuan. Jangan tinggi-tinggi untuk berpendidikan, toh nanti kembali lagi ke dapur. Dan sampai ada omongan seperti ini dari orang tua yang masih berpikiran kuno. Perempuan itu hanya untuk di kasur, di dapur, dan di sumur. Nah, itu merupakan pemikiran yang salah ya, pemikiran yang kuno ya. Toh untuk nilai sosial budaya ini ya, kita tahu pemimpin kita ya, presiden kita ada 7 dari presiden, salah satu presiden itu perempuan ya, Ibu Megawati. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin, entah itu bupati, wali kota ya, gubernur ya, itu perempuan ya. Jadi nilai sosial ini ya yang tadi beranggapan seperti itu ya orang tua, terutama kepada anak perempuan, itu sangat salah ya, gitu ya. Selanjutnya faktor penyebab perkawinan adalah pengasuhan ya. Kembali lagi ya, pengasuhan yang di mana kualitas pengasuhan yang tidak baik sehingga anak rentan bergaul bebas ya, benar. Di Kabupaten Sukabumi ya banyak sekali orang tua yang terbang ke Timur Tengah ya. Fakta di lapangan yang seperti itu ya, terbang ke Timur Tengah menjadi TKW atau TKI gitu kan. Akhirnya anaknya ya yang ditinggalkan di rumah itu dititipkan kepada orang tuanya ya, nenek ataupun kakek si anak ya. Nah, sehingga di sini faktor pengasuhannya kurang ya,
kurang terjaga ya, dan akhirnya rentan untuk bergaul bebas ya, yang dimana kalau bergaul bebas, ini udah menyebabkan perkawinan anak ya, karena pergaulannya bebas. Kemudian di sini ada justifikasi ya pendukung perkawinan anak ya. Ini anggapan orang-orang yang kuno menurut saya ya. Sejak dulu orang menikah muda dan tidak ada masalah. Ini masih banyak orang yang beranggapan seperti ini nih teman-teman ya. Sejak dulu orang menikah muda dan tidak ada masalah. Ini salah, justru sebaliknya ya. Kemudian lebih cepat anak perempuan menikah ya, lebih baik daripada keluarga. Lebih baik bagi keluarga. Mohon maaf. Ini pun salah ya, lebih cepat lebih baik. Malah tadi saya sudah sampaikan akan menjadi beban keluarga lagi ya, karena entah itu kawin anak di usia anak itu akan menjadi janda muda, duda muda, gitu kan, akan menjadi beban orang tua. Nah di sini ya, kemudian lebih cepat lebih baik daripada tidak laku. Nah banyak orang berpikiran, hey, daripada nunggu-nunggu kapan ya, mending lebih cepat lebih baik untuk menikah ya. Banyak orang beranggapan kalau misalkan di usia matang belum menikah itu menjadi mohon maaf gadis tua ya, terus laki-laki tua ya, padahal masih pejaka ataupun perawan ya. Nah ini banyak yang beranggapan seperti itu ya di Kabupaten Sukabumi ya, tidak di Kabupaten Sukabumi aja ya, mungkin di tempat-tempat lain seperti itu juga. Kemudian menikah adalah jalan untuk mencegah zina. Emang benar ya untuk mencegah zina, tapi belum saatnya bagi anak-anak ya. Kemudian menikah adalah sunnah agama, tidak boleh dihalang-halangi. Memang sunnah ya, cuman belum tepat ya dilakukan oleh anak ya, dilakukan untuk anak ya. Kemudian nasib kita adalah kehendak Tuhan, tidak perlu takut. Jadi ini orangnya benar-benar kuno ya. Jadi ini memang betul ya, semua urusan diserahkan kepada Tuhan ya. Di mana kita agak beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berikhtiar ya. Bagaimana caranya hal-hal yang tidak baik kita tidak lakukan ya, gitu kan. Nah ini anggapan salah juga ya teman-teman. Kemudian menaati agama lebih penting daripada menaati pemerintah. Ini banyak sekali doktrin seperti itu. Memang betul ya, menaati agama itu lebih baik. Namun ya dari dua hal tersebut ini saling hal yang tidak terpisahkan ya. Jadi ini pun salah ya. Kemudian menikah adalah setengah tujuan dari agama ya, memang jelas, namun belum saatnya ya dilakukan untuk anak ya. Tidak perlu tinggi-tinggi sekolah, toh sudah ada presiden ya. Saya pribadi ketika menjenjang pendidikan ya, saya berasal dari keluarga yang sederhana ya. Ada banyak sekali orang-orang yang beranggapan, hey, dengan bahasa Sunda ya, hey, buat apa sekolah gitu, naon sekolah ya. Kan saya presiden. Nah itu banyak sekali orang-orang yang melontarkan seperti itu ya. Saya jawab, Bapak Ibu, presiden itu manusia, presiden itu manusia, dan manusia juga akan menambah usia dan nanti akan purna. Seperti itu. Toh nanti apabila tidak ada pengganti dari pemimpin ya, entah itu dalam instansi apapun ya, kita adalah penggantinya ya. Mungkin ini tidak dilontarkan kepada saya juga ya, banyak mungkin dilontarkan kepada anak-anak yang lain ya dengan bahasa yang beda ya. Kemudian ada perempuan itu hanya untuk di kasur, di dapur dan di sumur. Nah ini anggapan yang salah ya. Jadi ini adalah pemikiran yang kuno ya teman-teman ya, beberapa pemikiran yang kuno ya, yang banyak sekali dilakukan atau
apa ya terjadi di masyarakat ya, khususnya di kita di wilayah kita ya di Kabupaten Sukabumi. Ini permasalahan perkawinan anak nih teman-teman ya. Saya dapat dari DP3A KB Provinsi Jawa Barat ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Ini permasalahan perkawinan anak nih teman-teman ya. Perkawinan anak ya dengan jumlah 1.821. Nah, ini data yang dikeluarkan pada tahun 2020, tahun lalu nih teman-teman. Ya, ini cukup tinggi nih ya teman-teman. Kemudian kekerasannya ada 1.239 kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Ini sama ya tahun 2020. Perdagangan orang ya, human trafficking ya, ada 48 kasus ya. Kemudian perceraian ya. Ini perceraian khusus untuk anak ya, perceraian anak ya. Bukan data perceraian orang dewasa. Ini perceraian perkawinan anak. Ada 94.351 ya perceraian nih teman-teman. Cukup tinggi juga nih pas tahun 2020. Kemudian prevalensi stunting ya, stunting banyak juga ya, tinggi di Jawa Barat 26,21 ya. Kemudian angka kematian ibu dan anak ya, AKB ya, ini cukup tinggi. Kemudian ini adalah pencegahan perkawinan anak ya, upaya yang dilakukan dalam mengurangi tingginya perkawinan anak ya, yang dapat mempengaruhi capaian ya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ya Indonesia dan menyelamatkan anak Indonesia yang harusnya tumbuh berkembang optimal sesuai dengan hak. Ini teman-teman perkawinan anak menghambat IPM ya, Indeks Pertumbuhan Manusia dan SDGs ya. Dampak perkawinan anak ya ada 4 dampak ya. Yang pertama pendidikan ya. Di pendidikan anak akan putus sekolah. Nah, ini teman-teman ya dampaknya. Di kesehatan ya, bagi ibu ya, ibu yang hamil ya dari anak akan ya angka kematian ibu cukup tinggi tadi udah disampaikan ya dari KARAI di Kabupaten Sukabumi. Kemudian kesehatan untuk anak ya, AKB ya, AKB-nya cukup tinggi ya, angka kematian bayi. Kemudian stunting ya di Kabupaten Sukabumi juga dengan angkanya tinggi nih teman-teman. Kemudian ekonomi ya, ekonomi berdampak bagi ekonomi bahwa di sini ya akan terjadi pekerja anak. Yang dimana di sini pekerja anak akan diupah rendah ya, ada budak ya diupah rendah. Nah, ini akan mengakibatkan kemiskinan nih teman-teman. Nah, dengan dampak yang lain ada lainnya ya, ada KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, ada kesehatan mental ya, kesehatan mentalnya terganggu ya, karena psikisnya kurang ya. Kemudian identitas anak ya, identitas anak terganggu ya. Kemudian pola asuh ya yang kurang baik ya. Ini yang menghambat IPM ya. IPM Indeks Pertumbuhan Anak. Mohon maaf, Indeks Pertumbuhan Manusia. Nah, ini adalah peran kami nih teman-teman, peran Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mengkampanyekan stop perkawinan anak. Ini adalah beberapa potret dari kegiatan penyusunan suara anak Indonesia ya, yang disingkat SAI tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2021 ya. Ini adalah tim inti ya yang sudah sebelum tim inti dari Forum Anak Kabupaten Sukabumi ya, didampingi oleh pembina kami ya, di mana suara anak tersebut kita wadahi dari suara-suara anak ya yang berasal dari Kabupaten Sukabumi ya, dan ini adalah hasil suara ya, hasil suara anak ya Indonesia tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2021 nih ya. Ada 7 poin ya. Di sini di poin 2 ya, kami Forum Anak bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi tentang perkawinan anak
kepada masyarakat dan mengajak anak Indonesia untuk menolak perkawinan anak. Nah, ini adalah poin ya, suara dari anak ya, anak Kabupaten Sukabumi ya, yang disuarakan pada peringatan Hari Anak Nasional. Kemudian ini adalah beberapa potret dari kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sukabumi ya pada tahun 2021-2026 ya. Ini potret saya diposisikan di depan, alhamdulillah ya, karena suara anak itu benar-benar dibutuhkan ya oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah ya. Nah, ini potret saya dengan beberapa pejabat terkait ya, terkait penandatanganan notulen kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sukabumi ya. Saya di poin kelima ya, alhamdulillah saya bertanda tangan ya. Jadi forum anak tidak hanya dilibatkan saja ya, hanya diundang, dipotret, terus ikut kegiatan, tidak, tetapi kami bersuara ya. Dan suara anak ini kami sampaikan kepada Bupati Sukabumi langsung ya, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami ketika kegiatan Musrenbang. Kemudian ini adalah video, mohon maaf saya diperbesar. Khusus anak terlantar dan anak jalanan. 7. Mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pengasuhan dan pengawasan kepada anak yang dilantarkan. Sukabumi 20. Nah, jadi teman-teman itu adalah sekilas potret dari penyampaian suara anak ketika peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 ya, yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan alhamdulillah suara anak, hasil dari suara anak sudah disampaikan kepada Bupati Sukabumi. Ini adalah kampanye kami ya, tentang stop perkawinan anak melalui video ya. Ini ada di kanal YouTube kami. Sebentar. Apakah ada suaranya? Anak-anak yang menikah pada saat usianya masih sangat muda seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan hak anak lainnya. Council of Foreign Relations mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan sekolah tertinggi di dunia. Indonesia berada pada urutan ke-7 dengan pernikahan tertinggi di dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bagi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Undang-undang pernikahan yang baru mengubah batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki yang sebelumnya usia 19 tahun dan untuk perempuan yang sebelumnya usia 16 tahun. Kini batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Tahukah kamu, 1 dari 9 anak di Indonesia menikah sebelum usia 19 tahun. Akibatnya, anak perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun 6 kali lebih berisiko mengalami putus sekolah. Iya. Apaan tuh? Bagaimana? Apa? Ya, betul. Maka dengarkan setiap hari tentangnya perceraian karena pemikiran yang berbeda. Kesulitan ekonomi dapat dengan kemiskinan serta dapat menyebabkan
HIV. Pencegahan pernikahan anak dapat memberi kita kesempatan sebagai generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi, membangun potensi yang dimiliki, memberikan potensi untuk membangun keterampilan di bidang akademik maupun non-akademik, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik, berdaya, bermanfaat, unggul, dan berkualitas lahir batin. berikan anak ijazah, bukan pernikahan. Anak butuh diasuh, bukan jadi pengasuh. Jangan sampai anak menggendong anak. Karena perempuan bisa bersama dengan laki-laki. Pada usianya bukan pernikahan yang terbaik. Untuk itu, mari kita stop perkawinan anak. Nah, itu bisa dilihat ya di kanal kita ya, di kanal YouTube kita, Forum Anak Kabupaten Sukabumi ya. Itu merupakan upaya kami untuk mengkampanyekan mohon maaf. Meski Valorant dan main sebagai untuk mengupayakan pernikahan anak ya. Bisa dilihat ulang. Ini ini adalah keterlibatan kami dalam menyusun peraturan Bupati Sukabumi ya, yang alhamdulillah sekarang sudah disahkan sebagai Perbub peraturan Bupati Sukabumi tentang perkawinan anak ya. Alhamdulillah ini bersama KPI ya, KPI cabang Sukabumi. Untuk teman-teman ya, informasi lengkap tentang kegiatan kami di sini ada tautan linknya ya di https://2.2.forumanak.id/profil/R04 YXM3Z3V ya. Ini bisa diakses sama teman-teman ya. Semua kegiatan kami upload di sana ya, karena kami memanfaatkan kemajuan iptek. Selain itu, dari upaya kami upaya mengkampanyekan stop perkawinan anak, dan alhamdulillah ya terbukti kami memenangkan beberapa award ya. Yang pertama, kami juara Forum Anak Tereksis se-Provinsi Jawa Barat ya, dalam award Singka Cindy Award tahun 2021 ya. Kemudian kami peringkat kelima dalam Dava Award 2021 ya, data Forum Anak ya, yang dimana award tersebut se-Indonesia ya. Dan dengan bangga alhamdulillah ternyata Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi bisa berkontribusi dan alhamdulillah peringkat kelima se-Indonesia ya, dengan Forum Anak Teradaptif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naren yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa dan sangat mudah dipahami gitu, lengkap juga. Naren kan tadi sudah memperkenalkan ya apa itu Forbumi, terus juga dasar hukumnya nomor 20 tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Tujuannya juga sudah diperkenalkan di situ. Salah satunya ada Forbumi sebagai pelopor dan pelapor gitu. Pelopor yaitu agen perubahan untuk diri sendiri maupun orang lain. Pelapornya itu melaporkan atau menyaksikan, melihat hal-hal yang berkaitan dengan anak. Forbumi juga pada awalnya dinaungi oleh Dinsos, tapi berpindah ya ke DP3A gitu. Perkawinan anak juga masuk ke dalam klaster 2 dan menjadi titik fokus Forbumi. Di sini juga dijelaskan tujuan dan
fungsi dari Forum Anak Sukabumi. Juga di mana saja sih dapat dibentuk Forum Anak? Ya tadi Forum Anak Nasional itu terdiri dari Forum Anak Kabupaten Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Provinsi, Forum Anak Kelurahan atau Desa gitu. Terus juga tadi dijelaskan bahwa perkawinan dini dan perkawinan paksa itu dua hal yang berbeda ya gitu. Kalau perkawinan dini itu pernikahan yang digunakan untuk menggambarkan di mana salah satu atau kedua pasangan dengan usia di bawah 19 tahun gitu. Sedangkan pernikahan paksa itu pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan tidak memberikan persetujuan penuh dan bebas tanpa memandang usia. Karena waktu terus berjalan ya gitu, kita langsung aja ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, boleh teman-teman semua yang ingin bertanya kepada para pemateri, silakan. Dua pertanyaan ya. Mau bertanya, silakan. Karena waktu kita juga hampir selesai. Mohon maaf, itu ada yang raise hand. Oh ya, ada yang. Siapa ini? Di Aulia S. Boleh Aulia? Unmute. Izin bertanya, Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Aulia Skarningrum. Saya dari Kecamatan Warung Kiara, izin bertanya, bagaimana caranya kita menyikapi anak yang akan nikah atau dinikahkan dengan alasan landasan agama? Karena adanya banyak kasus pernikahan anak yang mana ketika lulus SD atau SMP, bahkan tidak sampai tamat, mereka izin melanjutkan pendidikan agama, istilahnya mesantren gitu ya Kak, akan tetapi tidak lama kemudian dijodohkan dan menikah. Nah, kasus ini banyak saya jumpai pada anak-anak pemuka agama di daerah saya. Kita yang sebagai temannya bingung memberitahu mereka gitu, khususnya kepada orang tuanya, bagaimana caranya pandangan mereka agar terbuka, karena mereka cenderung idealis dan enggan mendengar penjelasan dari luar. Sedangkan ketika kita memberitahu teman kita yang umurnya sebaya dengan kita, mereka rata-rata tidak berani untuk menentang perintah dari orang tuanya. Terima kasih. Udah ya, Aulia ya? Udah cukup pertanyaannya? Cukup, Kak. Bisa dijawab sama pemateri atau Anaren atau Terika? Baik, saya mungkin terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan dari Intan Aulia Skarningrum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Intan ya. Kebetulan Intan Aulia Skarningrum salah satu pengurus dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ya. Terkait pertanyaan tersebut ya, banyak sekali orang tua yang tadi saya sudah sampaikan ya di PPT yang masih beranggapan kuno ya. Mungkin yang lebih mengutamakan agama ya, pendidikan agama. Tadi ada contoh ya dari Intan bagaimana anak itu ingin melanjutkan sekolah ya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi dimasukkan ke pesantren ya, sehingga anak harus menuruti perintah orang tua. Dari hal tersebut saya kira tidak masalah ya, selagi orang tua memerintahkan yang baik ya pada anak.
yang dimana di sini orang tua memerintahkan kepada anak untuk berpendidikan agama, ya, yaitu pesantren, ya. Ini merupakan salah satu hal yang baik juga, ya, karena pendidikan agama juga sangat penting, ya, untuk anak, ya, karena dimanapun berada, ya, contoh dalam sila pertama, ya, di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu yang paling utama, ya, karena pendidikan agama itu lebih baik, ya. Namun apabila orang tua tersebut, ya, selain itu anak dimasukkan pesantren, terus orang tua menyuruh, ya, anak itu untuk menikah, ya, saya rasa itu hal yang tidak pantas, ya, untuk orang tua memerintahkan kepada anak, ya, yang dimana anak itu masih berusia anak, ya, karena tadi dari undang-undang yang terbaru, ya, usia yang diperbolehkan, ya, untuk menikah itu 19 tahun, ya, untuk laki-laki dan perempuan, ya, atas revisi undang-undang tahun 47, ya, perempuan itu 16, laki-laki 19. Sekarang kan perempuan dan laki-laki 19 tahun, ya. Memang dalam agama itu diperbolehkan, tetapi mungkin untuk sedikit mengatasi permasalahan tersebut, kita harus merubah pola mindset, ya, dari orang tua, ya. Jangan beranggapan kuno, ya, yang tadi saya sudah sampaikan berkali-kali, dan memberikan contoh, ya, tadi anggapan yang kuno bagi orang tua. Mungkin kita anak mungkin sulit, ya, untuk memberitahukan kepada orang tua, ya. Terkadang banyak orang tua yang beranggapan budak nyaho naon, ya, dalam bahasa Sunda, ya. Jadi suara anak itu diremehkan, ya. Jadi mungkin kita pendekatan kepada orang tua lain, ya, entah itu ustadz ataupun ustazah ataupun guru di sekolah, gitu kan, agar beliau menyampaikan kepada orang tua kita, ya. Mungkin itu tanggapan dari saya, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Apakah terjawab, Teh Intan? Baik, cukup terjawab, Kang. Hatur nuhun. Oke, baik. Terima kasih sesi tanya jawab dan diskusi saya cukupkan karena berhubung waktunya juga udah mau maghrib, ya. Terus kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanya di grup gitu. Saya cukupkan. Saya kembalikan kepada panitia untuk penutup, ya. Mohon maaf, moderator, fasilitator. Ya. Mohon untuk di-share nomor saya apabila nanti ada yang ingin ditanyakan kepada saya. Mohon nanti di-share nomor saya ke grup webinar supaya nanti bisa saya jawab. Oke, siap. Makasih, ya, Anaren. Nanti saya coba ini share nomor Anarennya, ya. Nah, udah. Langsung Teh Raisa. Oke, baik. Terima kasih untuk para pemateri dan Teh Abni yang sudah memandu pada pemateri. Nah, sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Nah, sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, berarti saya N aja ya, Kak Rai. Oke, saya N ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.